bahwa itu utamanya untuk keperluan individual, Pak. Yang seperti dari pusat memang banyak bantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Tapi yang kecil-kecil seperti pakaian, kemudian sabun, sampo, keperluan wanita, keperluan bayi, dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak. Kemudian kedua, yang berikutnya adalah dari daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas, Pak. Karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih, Pak. Itu ada total semuanya yang kami termonitor dan kami langsung itulah 46 miliar, Pak. Diberikan langsung. Tapi ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian langsung ke kabupaten kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung, Pak. Kemudian kami laporkan juga untuk masalah dokumen, Bapak. Dokumen, kalau dari Kemendagri kami sudah menggunakan 9 tim untuk mulai dari sekarang membentuk posko, Pak, untuk membantu dokumen-dokumen yang hilang seperti KTP, kemudian akte kelahiran dan lain-lain, dan kami gratiskan, Bapak. Kami mohon juga pada kesempatan ini ada banyak dokumen yang hilang yang dimiliki yang berharga, itu sertifikat, kemudian ijazah sekolah, surat kendaraan bermotor dari kepolisian, dokumen perbankan, buku tabungan. Kami mohon kementerian lembaga terkait ini bisa juga menggratiskan mereka kepada mereka, Pak. Sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya, Pak, untuk itu, Pak. Sehingga mereka akan sangat terbantu sekali. Kemudian kami sampaikan juga ada beberapa desa yang memang yang hilang, Pak. Hilang karena longsor, kemudian ada yang terkena pinggir sungai, bantaran harus kita pindahkan. Kami sudah koordinasi dengan Bapak Ara Sirait, ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerjasama dengan bupati daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru, nama yang lama tapi pemerintahnya baru, Pak. Kemudian yang berikutnya kami mohon kalau saran, Pak, ada beberapa perusahaan garment, Pak, yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki ada di KEK, Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan, Pak. Nah, itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari 2 instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya, Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan, Pak. Jadi kami asal ada surat permintaan resmi dari instansi. Kami sudah mengeluarkan surat resmi. Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan. Ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125.000 ini, Bapak. Saya kira bagus itu, ya. Menteri Keuangan, Direktur Iya. Ya. Iya. Dan ya oke, dibebaskan PPN, tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi, ya. Berarti Kemendagri, Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima, Kami tanggung jawab, Pak. bertanggung jawab, ya. Dan Jangan langsung sampai menyerahkan nanti ke. ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Yang Baik. terakhir, Bapak, mohon Terima izin. kasih. Yang terakhir, Bapak, masukan dari kami tadi komunikasi dan Wakil Gubernur, Pak, Aceh, menyarankan kalau bisa ditambah pasukan-pasukan BKO, Pak, sebanyak mungkin untuk melakukan pembersihan secepat mungkin, Pak, yang lumpur-lumpur. Kalau dengan organik sepertinya kurang, ya artinya yang ada di lokasi, yang ada di daerah itu. Perlu tambahan pasukan untuk pembersihan besar-besaran yang lumpur-lumpur ini, sehingga kelihatan bedanya, Pak. Kemudian kedua, untuk yang rumahnya rusak ringan, kalau bisa segera untuk dibayarkan, supaya mereka segera untuk memperbaiki, dan itu bisa mengurangi jumlah pengungsi antara 30 sampai dengan 40%, Pak. Sehingga akan jauh berkurang, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira itu saran yang bagus, tapi saya minta di
inventarisasi benar rumah yang rusak ringan dan sebagainya. Ya, mungkin harus dari mana itu Menteri Perumahan ya. Nanti Menteri Perumahan yang BNPB, iya, saya kira demikian ya, kepala desa, camat, bupati, wali kota, ya, harus mereka verifikasi. Baik, lanjut. Selanjutnya Bapak Menteri Pertanian.